Oke guys, balik lagi bareng saya Ratchet Tarigan dan kali ini kita bersama dengan Kak Rizkia Nasution. Halo Kak, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Gimana nih Wah, Kak Rapo kabarnya? ya puji Tuhan baik, luar biasa. By the way Kak, fun fact-nya guys, aku tuh ngajak Kak Rizkia tuh karena by personal chat aja di grup HHP manajemen. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh Kak, aku kepo sebetulnya. Kenapa pengen diajak ngobrol nih? Kan kita belum pernah kenal sebelumnya nih, belum pernah ketemu begitu. Kenapa langsung mau? Aku kepo di situ. eh aku tuh tipe orang yang seneng mencoba hal baru. Jadi Hmm, ketika ada tawaran buat yuk ikutan podcast gitu, aku hmm, nggak pikir panjang, langsung oh ayo gitu. Karena hmm, aku hmm. seneng aja gitu buat nyoba hal baru gitu. Oke, wah ini menarik. Tapi Kak, sebelum lebih jauh kita ngobrol, mungkin perkenalan dikit dulu lah, kayak gitu, biar viewer-viewer channel YouTubeku bisa tahu siapa sih Kak Rizkia itu. Monggo Kak. Halo semuanya, kayak kenalin nama aku Rizky Nasution. Hmm, Aku biasa dipanggil Kia. Apalagi ya? Aku sekarang aktivitasnya kuliah di hmm. Universitas PTIK Jakarta, jurusannya PAI. Oke. Terus hobi aku sekarang lagi suka running. Mm-mm. Lagi nih Kak. Wow. Wah, ini menarik. Tadi Kak Rizky sampaikan kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam begitu. Tapi kalau boleh kepo, kenapa nih dari sekian banyak jurusan ngambilnya PAI? Kenapa nggak yang lain? Apa memang tertarik di sana kah seperti itu? Kenapa ngambil PAI itu? Hmm, Karena em, aku tuh basicnya itu sebelumnya pesantren Kak. Gitu. Jadi hmm, emang aku pas kuliah emang pengen ngambil yang jurusan agama kan gitu. hmm, hmm, Terus kenapa pendidikan itu hmm, eh, karena aku suka juga sih di dunia pendidikan dan aku juga merasa aku butuh gitu. Apa namanya? hmm. Aku pengen ilmu aku tuh bisa bermanfaat gitu. Aku bisa Oke. menyalurkan. Nah, caranya salah satunya dengan masuk jurusan PAI dong Hmm, gitu. oke. Wah, ini menarik sih. Tapi kalau boleh tahu Kak, di dalam kuliah PAI itu apa aja sih yang dipelajarin kayak gitu? Mungkin kan bagi orang awam berbeda nih. Biasa kalau orang awam kan, oh kalau hukum pasti kita tahu belajar undang-undang dan yang lain sebagainya. Kalau agama nih, apa aja yang dipelajarin sebetulnya? Banyak sih yang kita pelajarin tuh Kak. Hmm, Karena kan sesuai namanya pendidikan agama Islam. Jadi kita belajar yang banyak yang dipelajarin tentang agama Islam, tapi yang berkaitan juga dengan pendidikan gitu. Jadi hmm, kayak misalnya kita belajar hadis, hadisnya hadis tentang pendidikan gitu. hmm, Hadis Tarbawi. Kita belajar tafsir, tafsirnya juga hmm, tentang ayat-ayat pendidikan atau penafsirannya tentang pendidikan gitu. Jadi hmm, tafsir Tarbawi gitu. Tapi selain itu hmm, juga kita belajar banyak juga sih yang lain, belajar filsafat, hmm. belajar antropologi, Wow. belajar psikologi gitu. Karena Hmm, kan pendidikan juga kan. Gitu. hmm. Wah, ini menarik. Semester berapa sekarang Kak? Kalau aku boleh tahu? Aku sekarang baru semester 4. Oke. Boleh tahu Alhamdulillah. nggak sih kalau pendidikan agama Islam itu mata kuliah yang sejauh ini sampai di semester 4 ini yang paling sulit itu mata kuliah apa? Mungkin boleh sharing kenapa itu jadi kesulitan buat kakak? Aduh, sejauh ini yang sulit menurut aku pribadi apa ya? Sosioantropologi sih.
Nah, itu kenapa sulit? Karena Sosial sosial antropologi. karena eh, agak-agak asing gitu pelajarannya dan bahasa-bahasanya tuh juga asing gitu kayak agak ribet. Jadi aku kalau ketika baca materinya itu harus 2 3 kali aku baca lagi baru aku Hmm, paham gitu. oke. Nah Wah, ini bahasanya agak sulit gitu loh bagi aku. itu semester berapa sosio antropologi? Itu kemarin semester 3. Wah, keren dong kalau kayak gitu. Itu belajar tentang apa aja sih kalau sosio antropologi itu? Kalau boleh sharing sedikit, Kak. Sosio antropologi sosio antropologi pendidikan. Jadi kayak Hmm. aduh aku ini maaf ya kalau misalkan kurang Hmm. jelas juga karena kan aku kurang ngerti juga Ah, tentang sosial gitu sama ah, kebudayaan yang berkaitan oke. dengan pendidikan gitu. Oke, wah ini menarik. Oke, guys, sebelum ini aku cuman apa pengen share screen dulu Instagramnya Kak Rizkia. Mungkin buat teman-teman yang tertarik juga buat ngajakin ngobrol, Kak Rizkia boleh juga kunjungi IG-nya. Nah, ini aku udah share screen. Kelihatan nggak Kak? Wah, ini Belum po- muncul sih. Oh ya, postingannya ngeri juga ini di mana nih? Kacamata begini. Mana? itu Bentar. promo. Oh, ini di Bromo. Oke. Iya, Wah, keren juga. Ini waktu libur semester ya? iya libur semester. Wah, ini. Lalu kemudian ada Healthy Fest. Wah, ini kapan nih? Healthy Fest nih. Indonesia Sport Itu Industry juga Summit. lagi liburan kemarin ikutan apa namanya? Heeh. Itu race aku yang pertama itu fun run gitu. Fun Heeh. run Oh, bareng oke. Pure. Wah, ini menarik. Nah, ini kan aku lihat postingan kakak banyak juga nih yang share-share soal running kayak olahraga gitu, jalan sehat gitu. Nah, ini kakak memang juga tertarik olahraga kah atau bagaimana nih? Aku tuh lagi suka aja sih gitu. Hmm, Karena kemarin kan pas liburan itu bisa dibilang gabut ya, liburan lama hmm, banget. Nah, terusnya aku pengen olahraga nih, dan aku tuh nggak punya bakat di olahraga lain kayak misalnya basket atau apa. Jadi ya hmm, udahlah, olahraga yang paling gampang kan lari hmm, aja gitu. hmm. Terus pas aku Oke. mulai lakuin gitu, ternyata seru juga nih, asik gitu. Wah, ini biasa kalau lari ada targetnya nggak sih? Kalau Kak Rizkia sendiri kalau olahraga lari gitu ada targetnya berapa kilometer misalnya atau berapa langkah begitu? Iya sih, aku biasanya kayak ganti-ganti gitu loh. Misalnya hari ini aku mau easy run 5 kilo aja gitu. Terus misalnya kalau hari Minggu aku long run, misalnya aku targetin 10 kilo gitu. Aku Hmm. belum bisa yang jauh-jauh amat sih, juga belum kenceng-kenceng amat. Cuman ya aku apa aku porsi aja gitu. Jadi biar aku tahu hari ini aku latihannya mau apa gitu. Oke, wah ini menarik sih. Gimana nih Kak cara ngaturnya? Ngatur waktunya dalam artian pasti kuliah, terus akhirnya Kakak menemukan hobi baru, running ataupun sport begitu olahraga lari kayak gitu. Itu gimana ngatur waktunya? Ada rasa malas juga nggak sih untuk sana? Kalau males itu pasti ada dong gitu. Ah, Karena ya namanya juga manusia ya gitu. Terus kalau hmm. ngatur waktu itu kebetulan aku itu di kampus kelasnya siang, Oh gitu. jam 1 baru masuk. Jadi aku punya waktu pagi gitu buat Hmm. olahraga. Nah Cuman itu, ya emang susah hmm. ngatur banyak tugas, Kak. Itu Hmm. kalau lagi banyak tugas aku juga kadang malas juga ya, aduh ini gimana kan mau ngerjain Iya. tugas juga, tapi kadang pengen olahraga juga gitu. Ah, wah ini Paling menarik. olahraganya cuma sebentar gitu. Ah. Terus kalau pagi gitu pasti tiba-tiba apa aduh kayaknya malas nggak olahraga pernah mengalami situasi kayak gitu ah udahlah nggak usah olahraga lah udah capek banget nih kayak gitu pernah kayak gitu kan Pernah dong pastinya. Karena aku juga belum belum yang se apa namanya? Serius itu gitu. Mhm. Kalau Terus misalnya lagi malam juga ya aku ya udah rest dulu lah hari ini gitu bilangnya.
Tapi eh, aku penasaran, apa yang kemudian perbedaannya antara kakak mulai mulai menekuni olahraga sama sebelum kakak menekuni olahraga? Apa bedanya dalam tubuh kakak? Di aku ngerasa beda banget sih. Yang pertama aku ngerasa lebih powerful dan eh, lebih semangat gitu loh menjalani hari Hmm. ya. Karena kalau misalkan em, gak olahraga tuh kayak lemes gitu aku malah ngerasanya pas kuliahnya. Hmm. Tapi kalau misalkan paginya aku ada ngelakuin olahraga gitu walaupun cuman sebentar atau apa gitu. Aku ngerasanya lebih powerful aja sih. Terus ke badan juga lebih nggak gampang sakit gitu. Aku ngerasanya sekarang Hmm. Hmm. tuh. Oke. Wah, ini menarik sih. Lalu kemudian selain daripada olahraga begitu untuk kesehatan apalagi yang kakak lakukan seperti itu? Apa kemudian jaga makan juga, diet juga, atau gimana nih? Aku jaga pola makan sih ini lagi mulai doain ya biar istiqomah ini. Karena susah banget sih jaga pola makan tuh karena perempuan tuh kan suka banget sama seblak, coklat yang manis-manis. Nah, itu aku lagi berusaha mengurangi sih. Gitu. Wah, Jadi se- lagi apa kayak ya sedikit-sedikit lah aku konsumsi apa namanya lebih memperbanyak sayur, ngurangin eh, yang manis gitu. Jadi baru berusaha untuk ngurang-ngurangin aja sih. tapi fun fact-nya Kak, seblak itu memang racun sih, enak sekali sih. Ih, kacau sih emang seblak tuh ya. Wah, ini menarik sih. Lalu kemudian biasa kalau olahraga gitu eh, bareng teman atau sendiri? Kalau aku boleh tahu, ngajakin teman atau gimana tuh? Kalau awal-awal tuh aku sendiri sih. Aku ya udah lari-lari aja di sekitar rumah gitu. Hmm. Terus ininya aku join beberapa komunitas, jadinya aku punya temen buat lari gitu. Hmm. Oke, wah ini menarik. Kemarin aku lihat juga tuh story kakak di IG abis running di GBK kalau nggak salah tuh. Iya, Iya, iya. wah itu seru banget tuh Iya. kayaknya tuh. Berapa putaran itu di GBK kak? Itu kemarin kita latihan apa running drill gitu. Jadi Hmm. nggak di ring roadnya, tapi kayak yang di dalam GBK kan ada kayak taman-tamannya gitu. Iya. Nah, jadi kita yang Hmm. nanjak gitu, bukan yang di Hmm. muter di dalam, Oh nggak muter. bukan Itu berapa di berapa lama di belakang. situ kemarin? Kemarin itu latihannya 45 menit. 45 menit. Luar biasa. Hmm. Betah itu lari begitu 45 menit. Itu panas banget sih, kerasa. Dari jam berapa? Dari jam 5, dari jam 4. Itu dari jam 7 mulainya. Jam 7 kita pemanasan dulu kan bareng-bareng, terus baru mulai latihan, Heeh. bareng-bareng lari gitu. Wah, Terus udah ini cooling down bareng-bareng. Wah, ini menarik sih karena nggak gampang ya untuk punya niat olahraga di GBK tuh luar biasa. Kan lingkungan GBK itu kan Ya juga emang lumayan harus luas. agak dipaksain gitu loh. Makanya makanya harus ada teman. Kalau nggak ada teman pasti males ya nggak sih? Iya, Kalau nggak ada betul. kalau nggak ada teman pasti aduh malesnya ampunan kayak gitu. Nah ini aku juga ngelihat Oh, nih Kak. kalau kalau kayak lagi sendiri, Kenapa? kalau aku lagi kayak Hmm? lari sendiri gitu, misalnya aku udah capek kayak aku ya udahlah, udahan gitu. Tapi ketika Hmm. lagi bareng komunitas atau bareng teman-teman gitu, pas kita Hmm. capek tapi teman kita masih semangat, otomatis kita ya udahlah masih lanjut aja gitu. Iya. Jadi kadang juga kalau bareng temen gengsi nggak sih kalau seandainya aduh gue istirahat dulu deh capek gitu. Kayaknya ada rasa gengsi gitu ya. Ah dia aja bisa masa gue enggak kan Iya, gitu. betul betul. Dia aja masih kuat gitu, masa kita Iya. ini udahan gitu Aduh kan. kayaknya masa kalah sih sama sama mereka mereka aja masih kuat masa aku udah nggak kuat kayak gitu. Emang ngerasain sih kayak gitu. Cuman ya Ya betul. balik lagi memang harus ada.
niatnya seperti itu. Wah, ini menarik nih. Nah, Kak, aku lihat juga nih di Instagram Kakak, kayaknya Kakak adalah orang yang juga aktif jadi kita bilang beauty enthusiast itu ada di eh, apa captionnya Kakak di bio Instagram kayak gitu. Memang tertarik juga Kak dalam dunia kecantikan? Kayaknya semua hobinya banyak sekali nih, luar biasa nih. Iya, emang aku dari dulu ya dari SMP itu suka banget Hmm, nontonin zaman-zamannya YouTube ya, nonton YouTube tentang hmm, orang make up, hmm. skincare. Aku dari dulu tuh sering banget nontonin kayak gitu. Oke. Lalu kemudian sekarang pengen merambah ke dunia kecantikan begitu ya? Ya, sambil belajar gitu kan, Sambil Kak. belajar. Ada ada Tips. niat ada niatan banting setir untuk jadi eh, beauty vlogger gitu atau beauty influencer seperti itu lalu kemudian udahlah saya nggak melanjutkan kuliah saya gitu lanjut di dunia influencer ada pikiran gitu atau kayak ini cuma sekedar hobi. Ini sekedar aja sih, Kak, gitu. Hmm. Pendidikan nomor satu bagi aku. Jadi, Wis mantap. eh, Biasa. Tepuk tangan dulu guys. kalau Karena misalnya kita bisa berbarengan, kenapa enggak gitu kan? hmm. Oke, wah ini Jadi menarik sih. hobi-hobi itu kayak pelengkap pelengkap hidup aja, Oke, wah ini biar warna-warni kah hidupnya. tapi biasanya ya nggak tahu kalau kan ada postingan-postingan soal skincare apa begitu ya. Ini kakak dibayarkah atau ini free karena latihan seperti itu? Kalau di postingan-postingan Instagramnya kakak nih. Beda-beda sih Kak. Itu ada Hmm. yang emang project yang barter aja gitu, karena kan buat nambah Hmm. portofolio. Yang mana aku masih pemula. Ada juga Hmm. yang udah mulai dibayar, alhamdulillah. Hmm. Nah, itu kan kalau diterusin kan dapat duitnya besar. Kenapa nggak ditinggalin aja kuliahnya? Nggak ini setan setan berusaha merasuki pemikiran kakak nih. Kan udah dapat duit banyak ngapain kan begitu. Udah mulai ada hasilnya kan begitu. Kalau menurut aku konsepnya nggak gitu sih Kak. Jadi Oh nggak gitu ya. ketika kita apa namanya eh, menginikan pendidikan kita terlebih dahulu, otomatis kita bisa mempersiapkan untuk mendapat income yang lebih besar, gitu Oke. kan. Wah ini menarik sih. Tapi Kak kepo sedikit. Bagaimana kemudian melihat ataupun kakak tahu bahwa oh ini skincare-nya bagus, oh ini nggak bagus. Itu dari mana? Kan kakak lagi belajar nih kayak gitu. Aku pastinya aku cobain dulu sih Kak. Aku Hmm. cobain terus aku pelajari ingredients-nya tuh ada apa aja gitu. Hmm. Gitu sih Kak. Terus juga selain itu juga aku juga banyak ngeliat dari apa namanya? Video-video orang gitu tentang Hmm. kalau skincare yang ini begini, kalau di aku gimana gitu. Jadi aku bandingin juga Oke, wah gitu. ini menarik. Tapi eh, kesulitannya jadi atau belajar sebagai beauty enthusiast itu apa sih? Kan kakak tertarik di bidang beauty enthusiast juga. Apa kesulitannya kak? Kalau aku boleh tahu. Kesulitannya nomor satu itu konsistensinya sih aku belum bisa sih Kak. Karena kalau Kenapa? misalkan emang ya karena kan kalau kita mau diseriusin harus konsisten kan Kak ya. Iya. Dan aku masih ya masih susah lah gitu buat konsisten. Terus Hmm. juga sekarang itu kan apa face beauty gitu kan. Jadi udah Hmm. banyak banget sering banget kayak ntar tiba-tiba produk viral ini, produk viral itu gitu. Hmm. Jadi kita juga harus ngikutin terus gitu. Oke. Wah, ini menarik. Lebih susah mengumpulkan niat konsisten lari atau konsisten beauty enthusiast nih menurut Kak Rizkia seperti itu. Lebih susah konsisten konten dong Kak. Karena kan idenya itu nggak selalu ada gitu. Terus ngedit juga aku Iya. kalau lagi mood aja gitu. Oke. Wah, ini menarik. Ah, Kak,
Aku penasaran, gimana caranya kakak sebagai perempuan juga eh, tahu bahwa ini kosmetik ilegal, ini kosmetik legal, kayak gitu. Nah, ini kan banyak nih di TikTok nih, kayak gitu. Mungkin Mm-mm. buat para perempuan yang lagi nonton hari ini, mungkin kakak bisa kasih tips sedikit gimana cara membedakan itu, kayak gitu. Oke, kalau ilegal atau legal itu otomatis kita lihat produknya yang udah BPOM gitu. Hmm, Jangan jangan mau deh sama produk-produk yang belum BPOM gitu. Walaupun itu hmm, yang ngejualnya misalnya teman terdekat kita atau orang hmm, terpercaya, tapi kalau produknya emang belum BPOM itu jangan mau sih. Dan juga ketika nih di produknya udah ada BPOM-nya, kita cek hmm, lagi BPOM-nya tuh hmm, eh, resmi atau palsu gitu kan. hmm, Kadang hmm, ada hmm. produk-produk palsu juga Iya, kan. iya. Hmm, Terus juga kalau kita lihat juga sih dari apa namanya tekstur produknya. Biasanya kalau yang palsu itu beda teksturnya beda. Terus dari apa packagingnya juga biasanya kelihatan beda kalau yang palsu. Makanya hmm, mendingan beli di yang official store-nya aja sih hmm. gitu. Oke. Wah, ini. Tapi kan kalau di official store pasti agak lebih mahal dikit ya kan daripada yang Mm-mm. enggak di official store seperti itu. Jadi ya mungkin mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting kan lebih lebih bagus kan gitu, lebih lebih terjamin Yang penting kan kualitasnya. aman gitu kan Iya. Kak. Oke. Wah ini menarik. Ah Kak, kalau ke depan kakak sudah selesai begitu, sudah selesai sekolahnya kayak gitu, lalu kemudian bidang beauty enthusiast ini juga diteruskan begitu. Kira-kira mau milih mana? Jadi pendidik kah atau ninggalin beauty enthusiastnya? Seperti yang tadi kata aku loh Kak, kalau bisa barengan kenapa enggak? Wah itu namanya rakus dong, nggak boleh dong kayak gitu. Kan emang Itu sifat manusia itu rakus Kak. saya lagi ngobrol sama orang agama loh ini malah disuruh rakus. Jadi kan ngevlog itu ngonten itu sambil kan. Jadi Nah, eh, karena emang tujuan aku di pendidikan, ya ah, itu nomor satu sih. iya, jadi pengen jadi pendidik lah ya. Jadi Hmm. prospeknya nanti jadi guru atau jadi ustazah atau bagaimana nih kalau dia pendidikan agama Islam? Jadi guru Kak, insya Allah. Oh, mantap jadi guru luar biasa. Jadi guru juga harus cantik ya guys ya. Makanya harus berjalan bersama kayak gitu. Oke. Bikin ini dong, bikin channel YouTube juga dong, podcast atau vlog gitu. Kayaknya bagus Iya, juga. nanti coming soon ini, coming soon Kak. Semuanya kamu pegang, nanti repot juga. Harus ada yang ditinggalin salah satu. Tapi bagus juga kalau mau bikin konten di YouTube atau di TikTok, bagaimana cara merias wajah dengan baik misalnya itu boleh juga tuh. Iya, cuman kalau YouTube kan emang durasinya lebih panjang ya, gitu. Jadi Mm-mm. aku harus cari-cari ide dulu sih kalau mau bikin YouTube mungkin. Kalau nggak channel edukasi kayak gitu nggak semua kan orang paham agama kan kayak gitu. Nah dirimu masuk tuh sebagai orang agama kayak gitu. Boleh, Gitu. boleh. Oke. Kak, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku. Kita sudah ngobrol kurang lebih 30 menit. Semoga bermanfaat podcast dengan Kak Rizkia dan juga semoga pendidikannya cepat selesai. Pendidikan agama Hmm. Islam 4 tahun kan ya? Hmm. Ya, semoga cepat selesai. Jangan sampai ngaret-ngaret. Kasihan orang tua biaya kuliah mahal kayak gitu. Lalu kemudian hobi beauty entusiasnya juga bisa dikembangin seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Aku akan Terima stop kasih juga, Kak. record dulu. Bye-bye. Bye. Bye.